Oke, selamat sore semuanya. Salam kenal, saya Iman, saya dari Aruba spesifik pegang produknya tuh SASE gitu ya. Mungkin next 30 menit saya boleh minta waktu dari teman-teman yang di Jakarta maupun yang remote semua. Jadi hopefully 30 menit kita bisa efektif buat tahu sebenarnya SASE-nya Aruba seperti apa. Mungkin beberapa juga teman-teman udah ada yang tahu SASE di tempat lain misalnya kayak gimana. Jadi saya pengennya mau ada sedikit demo biar dapat feel-nya gitu. SASE Aruba itu seperti apa gitu. Oke, nah mungkin ini sedikit intro aja bahwa sebenarnya SASE itu intinya dua, SD-WAN sama SSE. Nah di Aruba kita ada sedikit tambahan dari AI powered, khususnya ketika teman-teman nanti adopsi salah satu produk Aruba namanya Aruba Central, yang jadi sentralisasi semua produk wired, wireless, semuanya ada di situ produk Aruba. Jadi sebenarnya kapan kita harus pakai SD-WAN, kapan kita harus pakai SSE, atau harus pakai keduanya, kombinasi yang kita sebut dengan SASE itu sendiri. Sebenarnya ketika kita punya multiple lokasi, ya sebenarnya SD-WAN adalah serving site to site lah. Saya nggak akan terlalu banyak di SD-WAN, saya mau fokusnya justru di yang pilar kedua, yang SSE. Tapi sedikit sharing aja, kapan kita pakai SD-WAN, kapan kita pakai SSE. Jadi ketika kita pakai SD-WAN atau replacement site to site, mungkin fokusnya adalah saya pengen punya service yang 24/7 selalu on gitu, selalu running. Saya punya seratusan user, di mana user itu aksesnya macam-macam. Ada internal, ada ke Teams, ke Zoom, ke SAP misalnya dan sebagainya. Jadi saya pengen make sure di situ ada QoS yang terjaga. Saya punya sensitif aplikasi yang nggak boleh latensinya di bawah 20 milisecond misalnya, dan seterusnya. Kemudian saya pengen ada on-box feature-feature security di situ, karena sekarang udah zamannya di lokasi site gitu ya, physical site, itu MPLS sudah mulai ditinggalkan, saya mulai mau pakai Biznet sama IndiHome misalnya, full broadband. Jadi saya pengen mencoba local breakout gitu di situ. Jadi kondisinya itu site to site. Dan punya puluhan atau mungkin ratusan user yang harus di make sure siapa harus dapat QoS yang seperti apa. Mungkin kalau bos misalnya dia harus zoomnya selalu on, walaupun misalnya salah satu link mati, link yang satunya kebetulan punyanya MPLS. Saya pengen tetap pakaiin MPLS itu buat nge-breakout traffic-traffic ke internet, jadi di backhaul. Tapi kalau dia role-nya bukan bos, misalnya employee biasa, ketika local breakout-nya mati, dia lewat MPLS tuh dia nggak boleh. Itu terus jalur untuk ketika internetnya mati gitu. Jadi ada spesifik parameter, spesifik kayak use case yang kaitannya langsung ke site gitu. Dimana case-case itu mungkin nggak berlaku ketika kita fokusnya tuh di SSE. Kapan SSE itu mulai make sense? Jadi SSE itu banyak komponennya, yang paling terkenal lah salah satunya adalah konsep Zero Trust Network Access. Jadi fokusnya ke gimana caranya user dimanapun dia berada, contoh paling simpelnya adalah yang ZTNA, Zero Trust Network Access, ketika di rumah dia dapat secure access ke arah internal. Nah bedanya sama VPN apa, nanti saya mau demoin bedanya apa. Nah, tapi fokusnya adalah SSE pure ke akses per user, khususnya ketika dia remote gitu ya, di luar maupun sebenarnya di dalam juga, dengan nge-provide security yang jauh lebih advance dari traditional network. Jadi konsep SSE itu fokusnya di akses security anywhere lah. Kalau site, SD-WAN ya fokusnya tadi, services, multiple user, site to site, making sure QoS-nya terjaga dan sebagainya. Di mana kita punya spektrum dari user yang akses itu macam-macam, mulai dari role-nya macam-macam yang kita akses dari Active Directory, mulai dari tipe device-nya juga macam-macam, ada IoT device yang mungkin sering jadi objek buat masuknya si malware gitu ya. Dia ngakses CNC server, masuk ke situ ke hijack, kemudian dia sebarin worm misalnya atau virus di situ dan sebagainya. Jadi setiap user, setiap device, setiap lokasi, nah ini spektrumnya banyak dan ini yang Aruba mulai fokusin di situ gitu, di part yang security-nya. Jadi kalau sebelumnya tadi tentang UI, wireless, switch, itu udah produknya Aruba dari dulu. Nah ini salah satu yang produk Aruba fokus paling baru, khususnya di 2 tahunan terakhir terkait security dan SASE, termasuk di dalamnya SD-WAN. Nah ini sedikit fokusnya nanti ke atas aja, yang SD-WAN saya beda sesi, bukan di hari ini. Tapi kalau mau ada yang ditanyakan boleh gitu ya.
Cuma fokus di sini adalah di ZTNA, SWG, CASB, DLP, Firewall as a Service, DM sebagai part dari atau pilarnya dari Aruba SSI, Secure Service Edge. Oke. Nah, jadi entry point atau salah satu key pilarnya dari Aruba SSI adalah si ZTNA, Zero Trust Network Access, di mana case-nya adalah user yang ada di rumah misalnya mau akses ke dalam sebagai pengganti VPN sebenarnya. Base-nya adalah VPN 2.0, next gen VPN gitu. Jadi use case-nya apa misalnya di sini Dipta tadi dia employee tetap, dia butuh akses misalnya ke kantor Aruba, kebetulan Aruba punya 3 data center misalnya ya. Ada DC1, DC2, DC3. Dipta dia butuh akses ke arah aplikasi finance. Jadi kalau secara tradisional ya udah Aruba harus beli misalnya Fortinet firewall sebagai VPN konsentrator atau Palo Alto atau F5 tradisional VPN. Itu biasanya kita taruh paling depan gitu ya. Saya colokin public IP di situ. Saya harus beli public IP, saya harus open public IP-nya ke from any internet karena Dipta mungkin ngaksesnya nggak cuma dari kantor, dia ngakses dari rumah juga. Dia ngakses dari Telkom, dia ngakses dari lintas Arta. Mungkin dia lagi di luar negeri, dia ngakses dari Singapura dan sebagainya. Cons-nya apa di tradisional VPN? Kita selalu open port, selalu open public IP kita, open diakses oleh banyak orang, bahkan geolocation dimanapun itu. Jadi di konsep tradisional VPN mau selalu open, ready to attack lah. Makanya banyak banget case malware masuk tuh aksesnya dari VPN konsentrator. Karena itu sifatnya selalu open. Gak cuma open public IP, tapi juga open port spesifik beberapa harus selalu di open gitu. Makanya banyak banget patching sering di situ, entry point malware di situ. Once misalnya si hacker masuk ke situ ya mungkin dia bisa dapat cache credential di situ, dia bisa masuk ke Active Directory dan sebagainya. Tapi jadinya kita punya compromise network dengan konsep tradisional. Nah belum lagi mungkin dia tadi aksesnya ke data center untuk finance apps. Finance apps itu adanya di misalnya di DC3 gitu ya. Nah DC3 mungkin kebetulan punya lebih lengkap karena dia mungkin primary-nya. Dia punya VPN firewall konsentrator di situ, dia punya mungkin anti DDoS terpisah, dia punya IPS terpisah, dia punya WAF terpisah, jadi banyak karena dia primary-nya gitu. Kita harus set paling penting lah di situ. Nah mungkin di DC2 karena budgetnya terbatas gitu ya. User yang kedua Renard misalnya, Renard itu dia perlu akses ke spesifik aplikasi yang kebetulan adanya di DC2 misalnya. Nah jadi konsepnya adalah pasti ada VPN atau firewall juga gitu di situ sebagai terminasi remote access client tadi. Tapi mungkin di DC2 dia punya stack security yang secanggih di DC3 gitu. Gitu juga misalnya ada saya misalnya, Iman, saya butuh akses ke arah tapi one time, saya mungkin kontraktor gitu sifatnya. Saya butuh untuk akses cepat ke arah misalnya SSH Linux gitu ya. Saya mau ngebenerin sesuatu, saya kontraktor misalnya, kebetulan aksesnya ada di DC1 misal. Dan ternyata di DC1 mungkin security stack-nya beda sama DC2 sama DC3 yang lebih kompleks gitu. Mungkin DC1 cuma punya firewall, that's it, langsung nyambung ke core switch gitu. Langsung nyambung ke server-server misalnya, karena dia non-critical DC misalnya. Nah jadi di tradisional konsep VPN khususnya untuk remote access, tadi satu adalah konsepnya selalu terbuka, ready to attack. Dia harus punya dedicated perangkat yang ditaruh di setiap lokasi. Kemudian tadi risknya adalah lebih prone to attack. Dan misalnya butuh akses cepat, mungkin provisioningnya jadi lebih lambat juga gitu ya. Oh dia harus didaftarin dulu di AD, kemudian dia perlu pasang segmen kecil yang mungkin bisa cuma akses ke arah Linux doang. Kemudian saya install klien, saya dapat IP misalnya 10.0.0.1/24, kemudian dia aksesnya bisa akhirnya ke 10.0.0.1/24 yang lain juga gitu. Jadi saya dapat akses to network gitu di situ. Nah di konsep Aruba DTN, user nggak perlu beli bahkan, dia
hardware atau perangkat yang ditaruh di data center. Jadi sebelumnya mungkin punya firewall, setiap di konsepnya Aruba nggak ada firewall yang fisik. It absorb, kita tarik semuanya ada di Access SSH Cloud. Dan akhirnya apa? Punya satu standar security yang sama dimanapun resource-nya berada gitu. Belum tadi di C3 mungkin ada IPS-nya, ada WAF-nya misal. Tadi cuma firewall doang. C1 mungkin malah nggak ada sama sekali gitu. Nah dengan tarik ZTNA tadi, feature-feature yang awalnya tadi ada di DMZ, mulai dari firewall, anti decryption dan sebagainya, kita tarik adanya sebagai cloud services. Sehingga setiap lokasi itu dia lewat security stack yang sama, standarnya jadi sama gitu. Nah mungkin saya coba mau demoin sedikit di secepat apa atau sesimpel apa ketika user tuh akses gitu. Nah tadi kan kita ada user Dipta, Reynard dan sebagainya. Jadi setiap user akan punya akhirnya adalah masing-masing, saya nggak perlu install app apapun di sini, saya nggak install agent apapun, tapi saya bisa masuk ke dalam network saya sendiri gitu di kantor dengan kredensial yang nanti dikasih. Contoh di sini misalnya saya akses ke arah data center tertentu, saya masukin user 1 namanya Iman Arifin. Nah, saya nggak install apapun di sini, nggak ada agent yang running. Saya jadi punya satu, di unshared dulu mungkin ya. Udah ke-share belum? Belum ya? Oke. Nah jadi di sini tadi saya login dengan menggunakan kredensial yang pertama, iman.arifin. Saya nggak install apapun kayak tradisional, biasanya saya harus install klien gitu kan, di tradisional. Nah dengan konsep ZTNA, saya cuma benar-benar dikasih akses ke aplikasi di mana saya punya akses gitu. Jadi ternyata untuk user 1 misalnya Iman Arifin, saya punya akses ke sejumlah aplikasi yang saya show di sini. Kemudian user 2 misalnya. User 2 dia login, jadi setiap user akan punya satu portal URL yang sama. Dia misalnya pakai, saya login dengan login yang berbeda. Jadi di sini, nah padahal dia di role yang sama gitu, contoh. Tapi dua user ini dia punya akses secara agentless, saya nggak apapun di sini, nggak enable login secara kayak tradisional VPN. Tapi dua user ini dia punya dua role akses yang berbeda gitu. User 1 dia punya lebih banyak akses ke banyak aplikasi di data center, tapi user 2 dia cuma terbatas hanya beberapa aplikasi doang gitu. Tapi dia akan sama bisa akses ke arah misalnya shared service. Di sini contoh saya mau akses vCenter misal. Jadi saya tanpa punya IP seolah-olah ada di dalam network, biasanya kan saya install client, saya login, saya dapat IP private gitu kan. Nah sekarang saya nggak melakukan apapun itu, tapi saya bisa mengakses aplikasi yang ada di data center Aruba yang internal secara routable di internet. Jadi namanya jadi Aruba Indo vCenter.accessapps.io. Biasanya orang dia harus pasangin domain satu-satu gitu. Harus punya public domain untuk nge-mapin aplikasinya satu-satu. Nah di case Aruba ZNA, user nggak perlu melakukan itu gitu. Jadi setiap aplikasi kita bisa masking ke domainnya Aruba di accessapps.io sehingga dia semuanya routable di internet, tergantung role-nya apa, usernya apa di situ. Gitu. Jadi di sini dua user yang berbeda punya dua role yang berbeda dan akses yang level yang berbeda juga. Tanpa saya perlu punya agent, install agent, beli hardware
firewall di data center, nggak perlu sama sekali. Nah, secepat apa kemudian mungkin demo yang selanjutnya adalah misal ada kontraktor. Dia perlu mengakses file server misalnya. Biasanya provisioningnya lama gitu, mungkin dia harus didaftarin AD, make sure bahwa dia punya di assign IP, dia bisa mengakses ke dalam, perlu dimonitor juga di ACL switch-nya, mungkin router dan sebagainya. Dan biasanya provisioningnya lebih lama dan bahkan si user itu bisa akses ke arah at least satu subnet di mana dia di-assign gitu kan. Misalnya dia tadi dapat 10.0/24, dia bisa akses ke dalam 10.0/24 minimal. Kalau usernya nggak rapih ya mungkin dia bisa akses kemana-mana di dalam itu gitu. Nah jadi contoh kalau di sini saya tadi ada kontraktor, kemudian ya udah saya bisa, oh butuh cepat gitu. Saya langsung bisa bikin aja user kontraktor di sini, misalnya namanya kontraktor, tanpa perlu yang namanya Iman gitu misalnya aja sampel Arifin, kemudian passwordnya bisa di-assign sendiri atau bisa di-assignin. Iman. Enggak. Oke. Jadi case-nya adalah ada kontraktor yang butuh temporary access secepat apa Aruba dan sesecure apa Aruba bisa provide. Saya udah bikin usernya tadi, kemudian saya tinggal bikin rules, kontraktor misalnya. Kemudian identity-nya tadi, Iman, kemudian destinasinya misalnya ke file server. Nah, saya tinggal bikin dulu file servernya di sini. Contoh file server kontraktor file server. Kemudian IP-nya saya tahu, private-nya 10.234 di data center 27.108, dia perlu diaksesnya via HTTP dengan port 8000 di data center. Nah ini bakal jadi routable IP tadi itu yang private di domain internet yang ini. Kita tinggal next aja. Kemudian tadi dia pakainya, diakses IDP, next, submit. Nah kita bikin satu aplikasi khusus untuk file server yang khusus untuk kontraktor dan tinggal bikin rules-nya. Rules-nya kontraktor, kemudian identity yang tadi, kemudian destinasinya yang file server tadi, kontraktor file server karena dia cuma butuh ke file server, dan allow, kemudian submit. Oke. Nah kalau sebelumnya berarti kontraktor nggak punya akses, di case ini dia seharusnya jadi punya akses. Dia tinggal buka portal yang sama juga, tinggal login. Nah sekarang dia punya akses ke dalam aplikasi kontraktor sama kontraktor SSH, secepat itu gitu. Jadi biasanya kalau sebelumnya, oh harus provide di AD, kemudian mungkin dia harus di mapping ke IP tertentu, belum IP tertentunya kena inspect atau enggak. Perlu make sure bahwa dia nggak bisa nge-reach kemana-mana di dalam network. Dengan konsep ZNA ini, temporary access, kita bisa bikin rules secepat tadi dengan nge-provide si temporary contractor itu cuma akses ke arah dua aplikasi ini aja. Bahkan misalnya ketika dia akses gitu ya, kita bisa jauh lebih deep daripada tradisional VPN gitu ya. Karena kita bisa nge-inspect dia tuh ngapain aja gitu di dalamnya. Di dalam si aplikasinya. Contoh di sini options.
Oke, jadi contoh di sini dia ngakses, tadi kan contohnya ngakses temporary SSH server gitu atau Linux server. Jadi activity-activity nanti di dalamnya misal, oh tadi saya developer dari luar, saya kontraktor, saya ternyata mau iseng, mau disable firewall gitu ya. UFW disable, saya mau disable firewall karena saya mau nge-attack misalnya kantor saya. Oke, misalnya itu tadi ternyata dia di dalamnya macam-macam gitu ya, melakukan akses yang macam-macam. Nah kita bisa monitor bahkan di dalam Aruba, tadi dia ada akses apa aja. Contoh tadi ada user yang akses, nih kontraktor, ada SSH. Oh oke, Iman masuk, ternyata dia tadi udah dikasih akses ternyata ngeyel gitu, malah mencoba nge-disable firewall dan sebagainya gitu. Jadi case-case kayak ngebatasin akses terhadap spesifik aplikasi, ngontrol ngapain aja dia di dalam, mungkin dia download sesuatu yang nggak seharusnya, itu scope-scope yang biasanya justru nggak bisa didapatkan di konsep firewall yang tradisional atau bahkan remote access yang tradisional. Nah dengan konsep ZNA approach-nya kalau saya share lagi secara di slide, pertama konsepnya adalah jadinya invisible network. Kita nggak perlu public IP, saya punya Mikrotik doang gitu di rumah dan saya punya IndiHome doang, saya bisa oleh user-user yang ada di rumah. Kemudian yang kedua adalah kalau sebelumnya saya dikasih 0001/24, nggak perlu, saya bahkan nggak nginstall agent apapun di dalam sini, saya bisa akses ke dalam dan nggak seolah-olah ada di dalam network. Dia selalu dijegal sama Aruba di tengah untuk bisa akses apa aja sih sebenarnya based on role yang saya punya gitu. Jadi yang ketiga adalah aksesnya least privilege. Kalau dia tadi saya cuma punya akses ke dalam SSH, dan saya cuma dikasih SSH aja. Enggak over privilege ngasih ke semua akses network yang di dalam. Pun setelah saya masuk tadi, dia tadi nge-disable firewall, dia nge-launch attack misalnya, ping yang berkali-kali, mau nyoba downin servernya, dia download file-file misalnya database customer misalnya, dan sebagainya, itu kelihatan ngapain aja di dalamnya. Dan konsep yang sama sekali nggak ada di konsep yang tradisional. Ya, itu salah satu contoh use case-nya gitu ya. Mungkin use case yang kedua, dan mungkin saya nanti skip aja, adalah kalau kita punya multiple entity gitu, multiple company, atau bahkan case di sini adalah merger and acquisition. Jadi sebelumnya cross company buat ngakses jadi ribet. Oh saya harus punya 2 klien, saya harus punya 2 kredensial, saya nyambung dari A ke B harus jadi ribet karena dia punya 2 domain yang berbeda. Dengan konsep ZTNA, kita nggak ada lagi konsep yang tadi gitu. Yang penting saya bisa akses ke dalam role, saya nge-deploy sesuatu yang ini nih, yang orange-orange, itu namanya konektor, dia kayak endpoint Ubuntu biasa. Nanti dia yang nge-mappingin, oh oke, usernya valid, mau pakai AD, mau pakai AD yang connect ke company A, mau dia pakai Okta misalnya yang connectnya ke company B yang baru, atau gedung A, gedung B, atau mungkin kalau kampus, mungkin kampus Jakarta, kampus Semarang gitu ya, atau apapun itu yang melibatkan multiple location atau multiple entity, mau dia punya 1, 2, 10 Active Directory gitu ya, kita nggak jadi ribet gitu ya untuk bisa ngakses kemana dia seharusnya berada. Karena once dia udah nanti login, dia udah tahu dia mau ngakses misalnya tadi finance. Jadi ketika dia mau ngakses finance, dia langsung diarahinnya ke konektor atau yang orange itu yang ada di data center atau gedung yang orange tadi. Gitu. Dan ini endpoint bukan hardware ya, bukan appliance yang ditaruh, bukan, dia Ubuntu machine biasa yang dideploy di server gitu. Jadi lightweight, jadi kayak endpoint PC aja secara size, tapi adanya di server gitu. Jadi jauh lebih simple. Mungkin itu, kemudian ya ini tadi saya sempat ngaksesnya agent versus agentless gitu ya. Saya tadi ngedemoin tentang konsep agentless di mana saya nggak perlu install agent apapun gitu. Tapi bisa nggak kalau saya pakainya konsep agent juga gitu? Bisa gitu ya. Jadi dengan agent kita bisa nambahin konsep
posturing gitu di situ. Jadi kalau sebelumnya ngakses based on role aja, based on browser aja dan sebagainya, tapi dengan konsep agent nanti saya bisa cek, ya mungkin dia bukan pakai laptop kantor, dia pakainya laptop pribadi. Atau mungkin dia ternyata laptopnya nggak ada antivirus CrowdStrike-nya misal dan sebagainya. Itu kita bisa checking juga sebelum dia dikasih SSH access yang tadi saya show. Gitu. Jadi dengan konsep agent bisa atau enggak tetap bisa dan malah bisa ada posturing tambahan di luar konsep yang agentless yang tadi saya show. Tapi intinya adalah tadi kebanyakan adalah konsep-konsep di ZTNA, Zero Trust Network Access atau VPN 2.0, Next Gen VPN. Tapi komponen lainnya banyak yaitu ada SWG, CASB, Firewall as a Service yang nanti mungkin teman-teman bisa tanyain aja di luar sesi yang ini. Tapi mungkin dari sisi info aja bahwa kadang untuk melakukan case yang tadi di beberapa tempat lain tuh trafficnya harus muter dulu gitu ke Singapura karena biasanya dia inspection cloud-nya tuh ada di Singapura. Nah kalau Aruba itu udah ada di Indonesia gitu. Jadi kita nggak perlu worry kalau latensinya jadi malah makin lemot pakai ini kan cloud services nih. Bukan hardware atau on-prem services, ini all full cloud services. Tapi jangan khawatir terkait latensi dan sebagainya karena kita naruhnya di Indonesia popnya. Jadi traffic tuh nggak mesti lewat Singapura dulu baru balik lagi ke data center yang ada di Jakarta gitu atau di Cikarang gitu misal. Tapi semuanya based on di Indonesia. Oke mungkin ini sedikit terakhir aja. Feature SWG-nya, Secure Web Gateway, itu yang pertama tadi lebih ke arah how to access internal apps dari luar gitu. Sebenarnya gimana kalau case-nya adalah ngakses internet gitu. Nah kita bisa juga akses itu. Challenge-nya apa di sebelumnya? Mungkin challenge-nya adalah kita ngakses selalu trustworthy gitu secara destinasi, aruba.com. Tapi kita nggak tahu aruba.com siapa tahu kena hijack, kena malware gitu. Jadi kalau di tradisional VPN atau tradisional firewall dia trusted aja. Karena Aruba, oh mantep lah, selalu trusted gitu. Tapi ternyata siapa tahu Aruba kena hijack. Nah dengan konsep SWG ini, even kita bisa ngecek di payloadnya tadi. Dia ngapain aja, siapa tahu ternyata Arubanya ada malware, kita cek juga datanya. Atau bahkan kalau misalnya dia nyolong data, misal dari internal kantor di-upload ke Google Drive pribadi, itu bisa kelihatan juga gitu. Jadi one step deeper gitu, dibandingkan konsep-konsep akses secara tradisional. Nah ini monitoring yang tadi saya show aja. Jadi secara summary sih sebenarnya adalah kalau kita ngomongin security pasti terkait banyak hal. Tapi kalau dianalogiin mungkin seperti kita masuk ke bandara lah intinya. Jadi ada pengecekan identitas. Ketika pengecekan identitas kita tahu pesawatnya yang mana, destinasinya yang mana. Ketika kita udah trusted sebagai identity, kita mungkin bawa bag walaupun oke dia bos gitu ya. Tapi siapa tahu bos juga bawanya pisau gitu. Itu mungkin kalau di tradisional agak susah buat dilihat. Tapi dengan SWG, dengan konsep ZTNA, konsep SASE keseluruhan, kita bisa sampai ngecek payloadnya pun apa gitu. Mau dia bawa 1 bagasi, mau dia bawa 100 bagasi dan sebagainya. Jadi ya mungkin analoginya seperti itu, selalu ada pengecekan dari sisi identity, payload, destinasi, multiple checking dan sebagainya. Ya sehingga Aruba SASE kalau secara keseluruhan summary-nya adalah seperti ini gitu. Mau dia di kantor, mau dia di rumah, mau dia ngakses ke internal, mau dia ngakses ke internet, dia akan selalu secure dengan konsep si Aruba SASE itu sendiri. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih, mungkin kurang sebenarnya waktunya 30 menit, jadi hopefully kalau ada next time kita bisa demo lebih deeper lagi. Oke, makasih. Oke, terima kasih banyak Mas Iman untuk presentasinya.